yang namanya salam lintas agama itu tidak benar menurut keputusan istimewa ulama itu kalau dilandasi toleransi. Ya. Jadi toleransi itu tidak mesti kemudian kita mentolerir segala hal, terutama ini salam lintas agama. Fatwa itu urutannya bahkan bukan dalam hierarki hukum Islam. Gitu. Sehingga fatwa itu kan sederhananya Mas Rifki, ada seseorang punya masalah, nanya kepada seorang mufti, mufti kemudian memberikan fatwanya. Ada yang mengatakan ya mengikat kepada orang yang bertanya, bahkan kemudian orang yang bertanya setelah diberikan fatwa sebagai sebuah jawaban, dia nggak menggunakannya pun nggak ada masalah gitu. Apalagi ini umum sifatnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai salam lintas agama yang baru-baru ini dilarang atau diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan kebetulan kali ini kita ada di rumah kajian salam yang ada di Bilangan Bintaro. Rumah kajian salam ini adalah sebuah wadah untuk mengkaji Islam dalam berbagai aspeknya. Nah, kebetulan juga kita membahas ini jadi semacam ada frekuensi yang sama gitu terkait salam ini. Ya, kita tahu bahwa salam adalah salah satu Asmaul Husna dan juga Islam diambil dari kata salam yang artinya adalah berserah diri dan juga kedamaian. Nah, ada yang mengatakan bahwa salam ini adalah aspek ubudiyah, aspek yang berkaitan langsung dengan ibadah. Tapi ada juga yang mengatakan salam ini adalah bagian dari muamalah, bagian dari kita bersosialisasi, berinteraksi dengan yang lain. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga wakil ketua di STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Mas Rifki. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, kebetulan kita membahas salam ini. Ya. Nah kan MUI baru-baru ini melarang ya, dan banyak pro kontra yang setuju dan yang ada yang bilang mengharamkan, ada yang bilang syubhat gitu, ada yang bilang ya boleh-boleh aja gitu. Ya padahal kan ya salam ini sesuatu yang penting ya. Ya makanya ada perdebatan antara salam itu adalah ubudiyah maupun atau ada yang mengatakan bahwa itu adalah muamalah. Sebenarnya apa sih itu salam? Ya bahkan ya kita tahu dulu almarhum almaghfurlah gitu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ingin mengganti salam dengan selamat pagi. Apa sebenarnya salam, Ustaz? Terima kasih Mas Rifki. Memang di akhir bulan yang lalu ya, bulan Mei, ada forum istimewa ulama Majelis Komisi Fatwa ini forum kayak semacam pertemuan Komisi Fatwa MUI di seluruh Indonesia, kemudian mengadakan forum istimewa ulama ke-8 di Bangka Belitung. Tapi yang menarik dari salah satu hasil forum itu mengeluarkan fatwa yang saya kira memantik perdebatan ya. Ada 5 bentuk kayak semacam fatwa dari forum itu, terutama berbicara tentang salam lintas agama. Kita biasanya kalau ada acara-acara kenegaraan, biasanya berpidato itu dengan tidak sekedar mengucapkan, mengawalnya dengan Assalamualaikum, tapi salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan sebagainya. Sehingga kemudian boleh jadi itu memantik pertanyaan umat yang kemudian disampaikan kepada Komisi Fatwa. Karena yang mana-mana fatwa itu, Mas Rifki, adalah umat yang biasanya bertanya kepada seorang mufti atas persoalan-persoalan keagamaan, sehingga kemudian mereka mengeluarkan fatwa untuk menjawab pertanyaan dari umat tersebut. Dari 5 poin dari Komisi Fatwa itu, kira-kira pertama adalah yang namanya salam lintas agama itu tidak benar menurut keputusan istimewa ulama itu kalau dilandasi toleransi. Jadi toleransi itu tidak mesti kemudian kita mentolerir segala hal,
terutama ini salam lintas agama. Yang kedua, kenapa toleransi di situ tidak diletakkan pada konteks yang benar? Karena poin keduanya mengatakan salam di dalam agama Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menurut Komisi Fatwa itu merupakan aspek ubudiyah. Jadi kalau aspek ubudiyah itu ada tata cara yang bersifat ketentuan syariat yang tidak bisa dicampur-campurkan gitu. Sehingga kemudian poin ketiganya, karena ini aspek ubudiyah, maka harus berdasarkan syariat dan tidak boleh dicampur dengan syariat atau ubudiyah agama lain, sehingga kemudian mereka menghasilkan sebuah kesimpulan salam antar agama yang dicampur adukkan dalam satu forum itu diharamkan gitu. Sehingga kemudian memantik ini perdebatan yang luas. Kemudian kita tahu pengurus besar Nahdlatul Ulama juga kemudian Gus Yahya Stakuf menarik mengatakan ini ada persoalan yang menarik karena ada klaim. Jadi klaimnya tuh begini, kata beliau, siapa yang kemudian mengklaim bahwa namo budaya itu ubudiyah? Ya. Siapa yang kemudian menganggap bahwa salam itu ubudiyah? Jadi kalau mencampur abukan ubudiyah kita sepakat itu nggak boleh, lakum dinukum waliyadin. Tetapi menganggap assalamualaikum kemudian disandingkan dengan salam nama budaya, salam kebajikan itu bagian dari ubudiyah, itu juga kemudian harus diverifikasi. Sehingga kemudian bahkan PBNU mengatakan sebenarnya persoalan ini sudah dibahas beberapa kali dalam forum Bahsul Masail. Jadi di PBNU itu Mas Rifki ada forum, kalau di MUI itu ada Komisi Fatwa, kalau di NU itu ada namanya forum Bahsul Masail, kalau di Muhammadiyah itu ada Majelis Tarjih. Ini sesuatu yang karena ini kan tidak semua momen-momen acara ada salam antar agama ini ya, tetapi kemudian di forum-forum tertentu, sehingga kira-kira PBNU kemudian mengatakan kalaulah kemudian seorang pejabat membuka ketika pejabat itu sambutan dengan mengatakan assalamualaikum dan kemudian mengucapkan salam mewakili 6 agama yang diakui di negara kita, ya ini hanya bagian dari penghormatan terhadap seluruh hadirin yang kemudian hadir di forum itu, dan haruslah kita lihat dalam konteks yang muamalah, bukan ubudiyah. Disitulah ada penghormatan terhadap kebinekaan misalkan. Bahkan yang kebetulan adik dari Gus Yahya Stakuf yang kebetulan menjabat sebagai Menteri Agama, Gusmen yang kita kenal, Yakut Khalil Kaumas, mengatakan udahlah gitu ya, masa ketika saya mengucapkan salam lintas agama menjadikan keimanan saya kemudian berkurang. Beliau juga sangat menekankan, ayo kita lihat salam lintas agama itu dari sisi sosiologis, jangan dari sisi teologis. Kalau dari sisi teologis akhirnya jatuhnya ke lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dari sisi sosiologis akhirnya kita lihat sebagai sebuah toleransi antar umat beragama di Indonesia yang kita tahu memang beragam, sehingga kemudian tidak usah ini kemudian menjadikan perdebatan yang kemudian masih banyak saya kira ya persoalan-persoalan umat yang perlu diangkat dibandingkan sesuatu yang bahkan Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri mengatakan fatwa itu mestinya lahir dari keresahan umat, kemudian mereka ingin bertanya kepada mufti dan kemudian fatwa mufti itu menenangkan, bukan kemudian top down, kemudian tiba-tiba Komisi Fatwa mengeluarkan satu fatwa yang kemudian malah meresahkan. Itu saya kira kritik dari Gusmus yang kemudian harus menjadi catatan kita, sehingga kemudian karena ini bergulir kemana-mana menjadi perguncingan dan wacana yang menurut saya kontraproduktif ya, walaupun memang kalau kita mau husnudon, Komisi Fatwa saya kira pengen memberikan guidance sampai kemudian Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang saya cukup kenal gitu, Hasan Sadili, Aceh Hasan Sadili mengatakan bahkan udahlah nggak usah diperpanjang. Ini saya memahami, kata beliau, bahwa salam antar agama ini sebagai sebuah penghormatan atas seluruh agama yang diakui di Indonesia, sehingga mari kita lihat sebagai sebuah
muamalah saja, jangan dimasukkan kepada ubudiyah. Dan beliau juga mengatakan masa kemudian dengan mengucapkan salam saja kemudian keyakinan seseorang menjadi luntur, atau bahkan kemudian kalau haram kan jatuhnya konsekuensinya adalah dosa dan sebagainya. Oke, sebelum saya bertanya ke Ustadz ini tentang posisi fatwa dalam Islam. Kita tahu kan ada Al-Quran, hadis, ada fatwa ulama, segala macam, ijma ulama, fatwa termasuk dalamnya fatwa gitu segala macam ya. Saya ingin bertanya apakah ya kita tahu bahwa salam ini kan adalah doa. Ya ketika kita bertemu dengan saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Begitu juga dengan kita membuka sebuah acara yang dihadiri oleh saudara-saudara kita, tapi dalam konteks kenegaraan. Makanya kan ada yang di dalam ini ada yang mengatakan likulli makanin maqalun wa likulli maqalin makanun. Ya setiap tempat ada pembicaraannya, ada diskursnya, dan di setiap pembicaraan juga ada tempatnya gitu. Nah, ketika di tempat orang-orang yang semuanya muslim, ya tentu saja kita cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam konteks kenegaraan misalkan, ya sebagai negara yang sangat plural, negara yang sangat bineka dengan keanekaragaman, bukan hanya ras, budaya, agama, tapi juga agama gitu di dalamnya. Ada 6, nah makanya ada juga doanya mengikuti doa atau salam dari mereka itu sendiri. Nah, kalau dalam konteks doa, ya salam itu kan relasi, ya bahwa kita ingin mendoakan saudara kita gitu, relasi kita dengan Tuhan gitu, relasi kita dengan Allah. Nah, ketika doa itu diiringi juga dengan doa lintas agama gitu, dengan bahasa yang bahasa agama masing-masing gitu, itu gimana posisinya? Jadi memang persoalannya ini harus didudukkan, Mas Luki. Kalau salam itu, ucapan Assalamualaikum itu kita sepakat bahwa itu ubudiyah, dan kemudian kita harus sepakati dulu, kita tanya apakah salam sejahtera, salam namo budaya, salam kebajikan, itu harus konfirmasi dulu. Kalau ini juga ubudiyah, maka maknanya adalah talfiq, maknanya adalah mencampur adukan ubudiyah, cross antar agama, itu memang tidak dibolehkan. Cuman persoalannya, apakah kemudian salam sejahtera itu bagian dari ubudiyah kaum Nasrani? Apakah namo budaya itu salam kebajikan dan sebagainya, itu apakah kemudian ubudiyah dari agama-agama yang ada di Indonesia? Kalau ini kemudian tidak clear, maka kemudian hukumnya menjadi berubah kan, al-hukmu yaduru ma'ilati gitu. Hukum itu bisa berubah tergantung ada ilat, ada sebabnya. Sehingga kemudian fatwa MUI itu kalau kita mau berprasangka baik, ketika memang menyepakati, asumsinya kan 6 salam dari 6 agama ini ubudiyah, sehingga kemudian tidak boleh dicampur adukan. Itu pun nanti kita berdebat. Apalagi Gus Yahya Stakuf mengatakan, ya Paus pun nggak pernah mengatakan salam gitu, karena ini bukan dari bagian dari peribadatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Islam, kita tahu ya, Rasulullah diutus ke muka bumi gitu. Al-Anbiya 105 itu kan betul-betul untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kehadiran Rasulullah, termasuk kita umat yang melanjutkan misi Nabi itu, dimanapun kita berada harus memberikan salam kan, harus memberikan rasa damai, kesejahteraan, penghormatan, doa, termasuk bagian dari rahmatan lil alamin. Maka dalam konteks itu saya lebih sepakat bahwa kalau itu kemudian kita perdebatkan, forumnya juga forum yang tidak internal agama, itu forumnya pastikan lintas agama. Sehingga saya lebih ngelihatnya pada sisi sosiologis saja, lebih pada sisi muamalah, niatkan sebagai sebuah bentuk penghormatan, toleransi antar umat beragama, sehingga clear di situ. Maka fatwa MUI di situ tidak kemudian masuk dalam kategori haram karena kita melihatnya, kalau saya kemudian meyakininya sebagai sebuah amalan muamalah saja, sosiologis saja, sebagai sebuah penghormatan antar sesama manusia. Tidak ada hubungannya dengan ubudiyah yang kemudian nasnya pakai lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau kita flashback lagi ke beberapa tahun atau puluhan tahun sebelumnya gitu, kayak Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu, kalau memang ini adalah terkait dengan muamalah, ya Gus Dur ingin mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan itu lebih sangat muamalah gitu misalkan, karena semuanya masuk gitu loh, lintas agama segala macam. Saya kira
Gus Dur kan memang unik ya, selalu ada ide-ide progresif, bahkan dalam tanda petik ya, diakui dipahami sangat liberal. Kalau saya tidak salah menangkap pesan Gus Dur mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi itu kan, Gus Dur ingin mengatakan pesan pertamanya adalah kita ini Islam itu bukan Arab. Dan sekarang terbukti apa yang dilakukan Gus Dur tahun 80-an 90-an, sekarang Arabisasi keislaman itu menjadi menarik. Sekarang itu kalau orang ngobrol sama teman-teman ya, Nasrani tuh Insya Allah gitu jawabnya, atau Alhamdulillah, atau kemudian mereka qadarullah, kemudian sekarang ulang tahun aja haram, tapi kalau milad jadi boleh gitu, atau semuanya istilah-istilah itu Masya Allah dan segala macam gitu. Sehingga Gus Dur ingin sampaikan gitu, antara Islam sama Arab itu dua hal yang berbeda, tapi bahwa kemudian kita belajar istilah-istilah Arab dalam keislaman, memang Al-Quran pun berbahasa Arab. Yang kedua, saya kira Gus Dur ingin mengatakan tentang Islamisasi Indonesia kan, bagaimana kemudian agama itu ya biqadri ukulihim gitu, bagaimana agama itu tersampaikan berdasarkan ya bilugati qaulihim qaumihim biqadri ukulihim, bagaimana disampaikan oleh bahasa yang paling mudah kan dipahami oleh objek dari dakwah kita. Bahkan ada banyak pertanyaan dari jamaah, Mas Rifki, Pak Ustadz, apakah doa itu mesti pakai bahasa Arab? Itu kan perdebatannya juga menarik. Jadi seakan-akan kemudian kalau kita mewajibkan doa dengan bahasa Arab, itu betul-betul gitu kita nggak paham Tuhan, bahwa Tuhan itu infinite gitu, bahwa Allah lah yang pencipta segala bahasa. Makanya saya selalu menjawab, yang penting Bu gitu, ada tahmid, ada memuji Allah dulu, ada selawat dulu, itu sebagai sebuah password, baru kemudian berdoalah dengan bahasa ibu kita, dan itu pasti lebih mengena, lebih khidmat gitu. Nanti diakhiri lagi dengan sholawat sebagai sebuah penghormatan kepada Rasulullah, di mana kita kenal Islam salah satu wasilahnya perantaranya lah Kanjeng Nabi. Dan nanti kita bisa kita luaskan pembahasannya tentang ini, bicara tentang bahwa Islam itu bukan Arab gitu. Sehingga kemudian sesuatu yang di luar ibadah-ibadah mahdhah maka boleh kita lakukan dengan bahasa kita. Tetapi kalau sholat jadi liberal kan, kasus di Malang itu Al-Fatihah diganti dengan bahasa Indonesia karena ini ubudiyah, karena ini mahdhah, ya harus ngikutin tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, berarti Gus Dur ada konteksnya ya. Ya. Nah, saya ingin terakhir aja bahas tentang fatwa. Ya, kita tahu ada Al-Quran, Sunnah, hadis, maksud saya ada ijma ulama, ada qiyas segala macam gitu ya. Nah, posisi fatwa di mana? Apakah dia harus kita patuhi melebihi Al-Quran dan hadis gitu, atau ini di bawah mereka jauh dan ya kita nggak terlalu harus mematuhi, karena itu kan bagian dari tafsir atau bagian dari penafsiran para ulama. Ya, di dalam konteks hierarki hukum Islam sendiri, Mas Rifki, yang disepakati kan cuma dua ya. Nabi mengatakan taraktu fikum amroini ma in tamangsaktum bihima lan tadillu abada. Saya tinggalkan kepada kalian dua warisan yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua warisan itu nggak akan tersesat. Dalam konteks zaman seedan apapun lah kira-kira. Apa itu kitab Allah, Al-Quran wa sunnati, dan hadis atau sunnah. Kemudian kalau dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah ditambah yang namanya ijma. Ijma itu kesepakatan ulama, syaratnya juga berat. Qiyas itu analogi. Ada beberapa hukum yang dulu zaman Nabi nggak pernah dibahas, kemudian ternyata di dalam konteks modern itu harus diberikan suatu suatu istimbat, suatu keputusan hukum, ketentuan atau keputusan hukum. Dan fatwa itu urutannya bahkan bukan dalam hierarki hukum Islam. Gitu. Sehingga fatwa itu kan sederhananya, Mas Rifki, ada seseorang punya masalah, nanya kepada seorang mufti, mufti kemudian memberikan fatwanya. Ada yang mengatakan ya mengikat kepada orang yang bertanya, bahkan kemudian orang yang bertanya setelah diberikan fatwa sebagai sebuah jawaban, dia nggak menggunakannya pun nggak ada masalah gitu. Apalagi ini umum sifatnya MUI. Kalau saya melihatnya MUI itu karena ini asumsinya kan idealnya kumpulan dari para ulama yang punya kompetensi agama, anggotanya itu semua ormas keagamaan ada di situ, tentunya yang beragama Islam. Maka fatwa itu sebagai sebuah guidance saja, sebagai sebuah kayak semacam anjuran atau panduan bagi umat
Bagi yang tidak sepakat monggo, bagi yang sepakat melakukan iya, tetapi tidak ada konsekuensi hukum yang 5 itu, mau haram, mau halal, mau sunnah, mau makruh, mau mubah, nggak ada konsekuensi hukum itu. Bahkan Profesor Dr. Mahfud MD ketika ditanya tentang posisi fatwa dalam konteks hukum positif Indonesia, fatwa itu bukan hukum positif, sehingga tidak mengikat siapapun termasuk warga negara. Bahkan umat Islam sendiri, kan kita sering berdebat tentang fatwa MUI kan banyak sekali ya, tentang ulang tahun, tentang nanti Valentine yang difatwakan haram, cuek-cuek aja. Artinya apa? Ada orang-orang yang mengikuti itu karena ini tidak ada konsekuensi hukum dan tidak mengikat. Itu posisi fatwa yang saya kira perlu kita letakkan, kita sampaikan kepada umat. Jadi perdebatan tentang salam lintas agama ini sebagai sebuah wacana aja, nasihat aja, boleh diikuti dan boleh tidak. Oke, terima kasih Ustadz. Luar biasa pembahasan kita kali ini ya. Ya intinya adalah bahwa salam itu adalah bagian dari muamalah yang ya tentu saja ya tadi saya sebutkan likulli maqalin maqamun walikulli makanun maqalin. Ya setiap ada pembicaraan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada pembicaraannya. Ya tentu saja salam lintas agama tidak kita lakukan di dalam konteks forum yang isinya adalah semua orang muslim gitu, tapi dalam konteks kenegaraan, dalam konteks acara-acara lintas agama dan lain sebagainya. Untuk itu mari sama-sama kita bijak dalam beragama. Ya semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.